Jangan terburu-buru menutup hati ketika mendengar kalimat, "Aku bukan hamba Tuhan." Kalimat ini terdengar menantang, bahkan mungkin dianggap penghinaan oleh sebagian orang. Tetapi, apakah benar begitu? Atau justru kalimat ini menyimpan kedalaman makna yang selama ini terkubur oleh dogma dan ketakutan? Mari kita ungkap bersama. Jangan lupa dukung dengan like, komentar, dan subscribe agar perjalanan kesadaran ini bisa terus berlanjut. Ketika manusia menyebut dirinya hamba Tuhan, yang terbentuk pertama kali adalah relasi kekuasaan. Ada tuan dan ada budak, ada penguasa dan ada yang dikuasai. Hubungan seperti ini tidak lahir dari kebebasan murni, tetapi dari rasa takut dan keterpaksaan. Pertanyaan besar muncul, apakah Tuhan yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Penyayang, benar-benar membutuhkan manusia untuk tunduk sebagai budak? Jika Ia adalah keberadaan yang sempurna, mengapa Ia harus menempatkan makhluk ciptaannya dalam posisi hamba yang tidak berdaya? Pernyataan, "Aku bukan hamba Tuhan," justru lahir dari kesadaran yang lebih dalam. Bukan kesadaran ego yang menolak, tetapi kesadaran yang menyadari bahwa aku dan Tuhan bukan dua entitas yang terpisah. Aku adalah bagian darinya. Aku adalah pancaran dari keberadaannya. Bagaimana mungkin aku menyebut diriku hamba jika aku adalah percikan dari api yang sama? Aku bukan budak yang terpisah, aku adalah cermin tempat Tuhan melihat dirinya sendiri. Konsep hamba Tuhan lebih sering dijadikan alat kontrol. Dengan menanamkan rasa takut, manusia diarahkan untuk tunduk tanpa bertanya, taat tanpa berpikir, dan menerima tanpa memahami. Agama lalu menjelma bukan sebagai jalan pembebasan, melainkan sebagai sistem penaklukan batin. Seseorang yang percaya dirinya hanyalah hamba akan kehilangan keberanian untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia hanya akan menatap ke langit dengan rasa cemas, tanpa sadar bahwa Tuhan yang sejati sudah ada dalam napasnya sendiri. Pernyataan, "Aku bukan hamba Tuhan," bukan berarti aku melawan atau menolak keberadaan Tuhan. Justru sebaliknya, aku menolak untuk memposisikan hubungan ini dalam bingkai perbudakan. Aku lebih memilih hubungan yang otentik, hubungan kesadaran dengan kesadaran, hubungan cinta dengan cinta. Aku tidak menyembah Tuhan karena aku takut neraka. Aku tidak berbuat baik karena aku ingin surga. Aku berbuat karena itu adalah aliran alami dari kesadaran yang sudah satu dengan Tuhan. Jika aku terus-menerus merasa sebagai hamba, aku akan hidup dalam bayang-bayang penghakiman. Tetapi ketika aku menyadari bahwa aku bukan hamba, melainkan manifestasi Tuhan, aku justru menemukan kebebasan sejati. Kebebasan ini bukan berarti aku bisa berbuat semaunya, tetapi berarti bahwa setiap tindakanku lahir dari kebijaksanaan alami yang hadir dari kesadaran itu sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada rasa takut, tidak ada transaksi dengan surga dan neraka. Yang ada hanya keberadaan yang hidup dalam keheningan, kebijaksanaan, dan cinta. Maka kalimat "aku bukan hamba Tuhan" adalah pintu masuk untuk memahami kembali siapa dirimu yang sejati. Bukan budak, bukan objek, bukan ciptaan yang hina. Kamu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Kamu adalah kesadaran yang sedang mengalami dirinya melalui tubuh, pikiran, dan perasaan ini. Jika kamu berani membuka hati, maka kalimat ini bukan lagi terdengar sebagai penghinaan. Ia justru adalah panggilan untuk kembali pada kebenaran yang paling murni, bahwa aku, kamu, dan kita semua adalah Tuhan yang sedang bereksperimen dalam ruang dan waktu. Ketika manusia berhenti menyebut dirinya sebagai hamba, sebuah pintu kesadaran yang lebih luas terbuka. Pintu itu menyingkap bahwa segala keterikatan yang selama ini menundukkan batin hanyalah ciptaan pikiran kolektif. Pikiran kolektif yang menanamkan rasa hina, rasa tidak layak, dan rasa bersalah, agar manusia tetap tunduk pada struktur yang diciptakan manusia itu sendiri atas nama Tuhan. Dalam kesadaran murni, tidak ada hierarki antara Tuhan dan makhluk. Yang ada hanyalah satu keberadaan yang mengekspresikan dirinya melalui banyak wajah. Jika aku berkata, "Aku adalah hamba Tuhan," maka secara tidak sadar aku menegaskan bahwa aku terpisah darinya. Tetapi ketika aku berkata, "Aku bukan hamba Tuhan," aku sedang menghapus dinding ilusi yang memisahkan aku dari sumber segala sesuatu. Namun, pernyataan ini bukan untuk mereka yang masih terikat pada rasa takut, karena bagi mereka, konsep hamba memberi rasa aman meskipun semu. Mereka membutuhkan figur yang lebih tinggi untuk ditakuti, agar hidup terasa punya arah. Tetapi bagi jiwa yang sudah matang, takut bukan lagi jalan. Jalan yang sejati adalah menyatu dalam kesadaran tanpa sekat.
Disinilah letak pergeseran besar itu, dari agama yang menundukkan menuju kesadaran yang membebaskan, dari iman yang berbasis ketakutan menuju iman yang lahir dari pengalaman langsung akan keberadaan, dari menyembah sosok di luar dirinya menuju menyadari Tuhan yang bernafas melalui dirinya. Pernyataan "aku bukan hamba Tuhan" adalah keberanian untuk melangkah ke wilayah sunyi, wilayah di mana tidak banyak orang berani masuk. Karena di sana tidak ada lagi aturan yang ditentukan oleh kelompok, tidak ada lagi dogma yang harus ditaati, tidak ada lagi imbalan atau hukuman yang dijanjikan. Yang ada hanyalah dirimu yang sejati, yang satu dengan keberadaan itu sendiri. Dan ketika kamu benar-benar sampai di titik itu, kamu tidak lagi mencari label, kamu tidak lagi merasa perlu menolak atau menyetujui, kamu hanya hidup, kamu hanya hadir, kamu hanya menjadi. Itu adalah puncak kebebasan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun. Jika seseorang benar-benar hidup dalam kesadaran bahwa ia bukan hamba Tuhan, maka kehidupan sehari-harinya berubah secara mendasar. Ia tidak lagi menjalani rutinitas dengan rasa takut pada dosa atau harapan akan pahala. Setiap tindakannya muncul dari kesadaran yang jernih, bukan dari kewajiban yang dipaksakan. Dalam bekerja, ia tidak lagi merasa dirinya sekadar buruh yang melayani kepentingan orang lain. Ia melihat bahwa setiap usaha dan karya adalah ekspresi dari keberadaan itu sendiri. Ia bekerja bukan karena takut miskin atau takut dihukum, tetapi karena kesadarannya memancar dalam bentuk tindakan nyata. Dengan cara ini, kerja menjadi ringan, tidak terbebani oleh konsep untung rugi semata. Dalam hubungan dengan orang lain, ia tidak merasa dirinya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tidak ada konsep "aku hanyalah hamba hina" yang membuatnya minder, dan tidak ada juga konsep "aku wakil Tuhan" yang membuatnya arogan. Yang ada hanyalah kesetaraan, sama-sama perwujudan keberadaan dalam bentuk yang berbeda. Dari sini, lahirlah sikap tulus dalam berhubungan, karena ia tidak lagi menuntut validasi dari luar. Dalam menjalani pilihan hidup, ia tidak lagi terpaku pada aturan yang kaku. Ia tidak perlu bertanya apakah suatu keputusan akan membuatnya masuk surga atau neraka. Ia hanya perlu diam sejenak, menyelami kedalaman dirinya, lalu bertindak sesuai dengan kesadaran yang muncul. Dengan cara ini, setiap langkahnya selaras, bukan karena ditentukan oleh dogma, tetapi karena ia hadir penuh dalam momen itu. Bagi orang yang masih terikat pada konsep hamba, hidup terasa sempit dan penuh batas. Setiap gerak selalu diukur dengan benar atau salah menurut standar luar. Tetapi bagi orang yang menyadari bahwa ia bukan hamba, hidup terasa luas. Ia bebas, namun kebebasannya bukanlah kebebasan liar tanpa arah, melainkan kebebasan yang berakar pada kesadaran. Inilah makna praktis dari "aku bukan hamba Tuhan". Ia menjadikan hidup tidak lagi didasarkan pada rasa takut, rasa bersalah, atau kewajiban yang dipaksakan, melainkan hidup yang berakar pada kesadaran murni, yang secara alami memancar sebagai cinta, kebijaksanaan, dan kebebasan sejati.